Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang menulis teori ralat dalam analisa data. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berawal dengan doa bersama-sama agar mendapat ridho dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Mari kita melihat dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah masih mengacu kepada surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah, yaitu baca ayat Allah yang tercipta dan ayat Allah yang tertulis, dengan mengacu pada triple R, riset, reason, dan religi. Yang kedua, siswa diharapkan nantinya mampu memahami dan menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan teori ralat dan bagaimana cara menulisnya baik dalam karya inovasi maupun karya ilmiah atau karya tulis. Pengertian dari teori ralat telah saya bahas berkali-kali, yaitu secara konsep pengukuran, baik karena keterbatasan alat ukur maupun yang lainnya, simpangan atau selisih antara hasil ukur dan hasil yang sebenarnya disebut sebagai ralat. Pada teori ralat kita telah mempelajari ada data tunggal dan ada data kelompok. Data tunggal sudah saya contohkan seperti ini pada minggu yang lalu, silahkan dilihat kembali. Misalnya di sini menghitung dari massa NaCl atau garam. M adalah masanya, penulisannya seperti itu. Kemudian RR adalah ralat relatifnya. Sedangkan data kelompok, data yang diambil untuk diralat lebih dari satu kali pengukuran, sehingga nanti dijumlah secara keseluruhan berdasarkan persamaan berikut ini. Silahkan dibaca kembali. Untuk mengingat kembali, penulisannya pada teori ralat adalah seperti berikut ini. Silakan diperhatikan baik-baik. X sama dengan X rata-rata plus minus delta X. Kemudian RR di sana adalah delta X per X kali 100%. Delta X adalah setengah dari nilai standar terkecil alat ukur. Jika ralat relatifnya kurang 1%, data valid. Jika antara 1 sampai 10 bagus, jika lebih dari 10% kurang bagus, tetapi masih dapat dipakai sebagai acuan. Cara menulis dalam karya inovasi cukup hasil akhir saja dan ralat relatifnya. Jadi hitung-hitungan data coret-coretannya, tabelnya tidak perlu, buramnya tidak perlu, langsung hasil akhir saja seperti berikut ini. Setelah kita peroleh data hasil akhir, kita jelaskan pada analisa hasil penelitian berdasarkan hasil pengambilan data yang telah diralat dengan pengukuran data langsung atau data tak langsung, atau dengan menggunakan data kelompok atau data tunggal, dapat kita uraikan sebagai berikut. Massa misalnya berapa, ralat relatifnya sekian persen, sehingga dapat kita jelaskan data yang kita ambil adalah apakah bagus, ataukah valid, atau kurang bagus. Cara menjelaskannya seperti itu, harus secara rinci pada analisa data, dan harus ada bukti oret-oretannya, harus ada hitungannya supaya menguatkan. Ini kalau pada makalah, tetapi kalau pada
karya inovasi cukup hasil akhir saja, karena nanti itu akan dimuat pada poster atau pada brosur. Demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana menguraikan teori ralat pada analisa data. Pertanyaannya, bagaimana menulis analisa data dari hasil teori ralat? Silahkan dijawab pada Google Classroom kalian. Hari ini cukup, alhamdulillah. Tetap semangat dan bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui pelajaran karya ilmiah dan karya inovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.